PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. Cadas. Anies sebut PKS adalah partai teladan. Auto disekakmat oleh pelaku KDRT Bukhari Yusuf. Baru-baru ini PKS menggelar perayaan ulang tahun yang ke-21 di Istora Senayan, Jakarta. Beberapa politisi yang bukan kader PKS pun diundang di acara itu, seperti JK yang kita tahu sendiri merupakan kader Golkar dan AHY yang notabene menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Di samping itu, Anies juga menjadi tamu kehormatan di acara PKS tersebut. Terbukti ia diberi panggung untuk berpidato. Saat pidato itulah ia menyampaikan pujian setinggi bintang di langit kepada PKS, yakni PKS merupakan partai yang menjadi teladan. PKS jenis salah satu partai yang bisa jadi teladan dalam menjalankan demokrasi, ujar Anies dengan nada seperti tanpa bersalah, dan lidahnya pun menjilat-jilat bibirnya. Teladan dari Hong Kong. Masih ada beritanya kok. Pada 2012 silam PKS mengkhianati Partai Demokrat, yang mana kala itu PKS sudah diberi jatah 4 kursi menteri oleh SBY. Tapi ketika Presiden RI ke-6 tersebut terpaksa menaikkan harga BBM karena adanya gejolak ekonomi dunia, PKS malah menyerangnya habis-habisan. Tidak belak, PKS kala itu dimaki-maki oleh Wasekjen Partai Demokrat, Ramadan Pohan. Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. PKS mengkhianati pemerintah dan spirit setgap, ujar paman Anissa Pohan itu dengan nada gusar. Pertanyaannya, apakah partai yang mau enaknya saja ini layak menjadi teladan seperti yang disampaikan Anies? Tidak sama sekali, Ferguson. Semestinya kalau mau mengkritik pemerintah ya jadi partai oposisi. Jangan kursi menteri mau, menghantam pemerintah juga mau. Itu namanya nggak ada akhlak. Teranyar, Wan Anies yang mengatakan PKS itu teladan disekakmat oleh kader PKS sendiri, Bukhari Yusuf. Jadi beberapa waktu yang lalu Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PKS tersebut dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD. Bukhari disebut telah melakukan KDRT terhadap istrinya, tepatnya istri keduanya. Mirisnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bukhari tersebut tidak hanya kekerasan fisik saja, tapi juga kekerasan psikis. Ia disebut sering menghina istrinya serta membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Nggak kebayang bagaimana sakitnya hati seorang perempuan dihina oleh suami sendiri. Kalau kekerasan fisik yang dilakukan oleh Bukhari terhadap istrinya, jangan ditanya lagi. Sering banget Ferguson, mulai dari menampar, menggigit, mencekik leher, hingga membanting. Tidak berhenti sampai di situ, saat sedang hamil pun tubuh istrinya diinjak-injak oleh Bukhari sampai ia mengalami pendarahan. Pokoknya sadis dah kelakuan kader PKS seorang itu terhadap perempuan, lebih sadis dari harimau. Karena nggak akan mungkin seorang istri tega melaporkan suaminya sendiri kalau bukan kelakuan si suami sudah keterlaluan atau sudah melampaui batas. Apalagi si istri sampai minta perlindungan ke LPSK segala. Itu artinya dia merasa terancam oleh suaminya sendiri yang notabene kader PKS. Padahal kalau melihat profilnya, si Bukhari ini disebut merupakan seorang ulama. Ia pun dikatakan memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu agama, seperti pernah kuliah di jurusan Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Libya, menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Hadis dan Studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, dan melanjutkan pasca sarjana di Wifaq Madaris Salafiyah, Pakistan, serta di Universitas Muhammadiyah Jakarta, studi konsentrasi hukum Islam. Pokoknya soal ilmu agama, sedikit banyak ia sudah paham kalau melihat latar belakang pendidikannya tersebut. Dan Bukhari juga pernah sesumbar bahwa salah satu ikhtiar untuk mempertanggungjawabkan ilmu agama yang dia dapatkan adalah dengan mengamalkannya. Asik ya? Pertanyaannya, apakah menggebukin istri yang lagi hamil itu merupakan bagian dari mengamalkan ajaran agama? Tidak sama sekali, bro. Kemudian, apakah menghina istri sendiri serta membanding-bandingkannya dengan perempuan lain juga bagian dari sunnah Rasul? Juga tidak, bro. Justru semua yang dilakukan oleh si kader PKS tersebut semuanya bertentangan dengan ajaran agama. Karena jangankan orang yang beragama, setan saja kita nggak pernah dengar ada yang tega gebukin dan menghina istrinya sendiri. Artinya apa? Si Bukhari ini lebih sadis dari setan.
Itulah kalau agama hanya dijadikan jualan atau komoditas untuk mendapatkan jabatan politik. Pelakunya hanya beragama di tampilan doang, tapi sikap dan perilakunya sadis bro, alias nggak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pertanyaannya, orang seperti ini yang disebut teladan oleh Anies? Astagfirullah, Anies. Begitulah kura-kura. Artikel dari show.com ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?